171. Pulang. Keesokan harinya, Yasmin sudah diperbolehkan pulang oleh dokter, karena ia sudah bisa berjalan, dan keadaannya sudah jauh lebih baik. Bukannya bahagia, dua orang tua baru itu justru murung dan terpaku dengan lamunan masing-masing. Sedangkan Umi Arfa sudah pulang lebih dulu sejak tadi malam. Saat ini, Ihsan terduduk di pojok ruangan, dengan tatapan mata yang sendu. Begitupun dengan Yasmin. Ia terduduk di ranjang rumah sakit, dengan derayan air mata. Ini hal yang wajar, sebab bagaimanapun juga Yasmin hanyalah manusia biasa. Dan Ustadz juga manusia, jadi sangat wajar jika mereka meratapi sesuatu yang memang membuat hati mereka sesak. Tadi saat dokter memastikan Yasmin boleh pulang, dokter juga menjelaskan bahwa si kembar tidak bisa dibawa pulang. Mereka masih harus dirawat di NICU. Paling sebentar 12 hari lagi, namun bisa juga lebih dari perkiraan. Semua tergantung anak-anaknya, jika kondisi mereka cepat membaik, dan sudah siap untuk hidup di luar rahim sang ibu, maka mereka sudah boleh keluar dari NICU. Sebab diletakkan di inkubator itu, untuk menggantikan waktu mereka yang seharusnya masih di dalam kandungan. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka terpaku dengan posisi yang sama. Akhirnya Ihsan berusaha bangkit. Ia menghapus air mata yang sempat membasahi pipi. Laki-laki itu berjalan mendekati istrinya, dan memeluk Yasmin sangat erat. "Sudah ya sayang, kita pulang sekarang," ucapnya lirih. Yasmin masih terisak. Ia sulit untuk menghentikan tangisannya. Sebagai seorang ibu yang baru melahirkan, memang sangat berat jika harus berjauhan dari sang anak. "Ayo sayang, kita siap-siap," ajak Ihsan lagi. Yasmin menggeleng. "Aku gak bisa bang, aku pingin kita sama-sama dengan si kembar. Kalau kita pulang ke rumah tanpa mereka, rasanya seperti ada yang tertinggal. Kemarin kita keluar rumah masih sama-sama. Rasanya aku gak sanggup jika kita kembali ke rumah hanya berdua saja," lirih Yasmin, diiringi dengan isakan tangis yang sangat menyayat hati. "Tapi sayang, ini semua demi kebaikan mereka. Anak-anak kita belum bisa hidup normal seperti kita, karena seharusnya masih berada di dalam kandungan. Abang harap kamu bisa bersabar ya. Insya Allah mereka cuma 12 hari lagi kok di sini. Setelah itu, kita bisa bawa mereka pulang." Yasmin menatap Ihsan dengan tatapan nanar. 12 hari itu lama banget bang. Aku gak sanggup. "Sayang, nanti kita bisa kok tiap hari ke sini, nengokin mereka. Tapi aku gak puas bang. Kita setiap hari cuma dikasih waktu 15 menit bersama mereka. Sedangkan sisanya kita berjauhan dari mereka. Mau gimana lagi sayang? Abang juga sedih, sama seperti kamu. Tapi kita tidak boleh egois. Kita juga tidak boleh terpaku di tempat yang sama seperti ini. Hidup harus tetap berjalan. Kita hanya butuh bersabar sebentar lagi kok sayang. Insya Allah waktu akan cepat berlalu. Ayo semangat yo. Kita pasti bisa sayang." Walaupun hati Ihsan juga sama hancurnya dengan Yasmin, namun ia sebagai laki-laki, sekaligus imam dalam rumah tangga, harus bisa memberikan support untuk istrinya. Setelah terdiam beberapa saat, Yasmin menarik nafas panjang, lalu mengangguk. "Ya udah, kita pulang. Tapi besok abang janji, akan bawa aku ke sini lagi," ucapnya lemas. Ihsan tersenyum, sambil membelai lembut kepala Yasmin. "Iya sayang, insya Allah, nanti setiap siang kita akan menjenguk mereka ke sini." Akhirnya Yasmin mau bangkit, dan membereskan semua barang-barangnya. Kemudian Ihsan mengantar semua barangnya ke mobil, lalu kembali lagi menjemput Yasmin, untuk ke ruangan NICU, menjenguk si kembar. Saat sudah di ruangan NICU, Yasmin dan Ihsan bergantian menggendong sang anak. Ia juga sempat memberi ASI pada si kembar. Karena ASInya sudah keluar dari semalam. Kali ini mereka cukup lama di sana, karena Yasmin harus bergantian memberi ASI pada anaknya. Ihsan pun puas-puas bermain dengan sang anak, walaupun yang diajak main belum tahu apa-apa. Meskipun begitu, kesempatan ini dapat mengurangi rasa rindu mereka pada si kembar. "Abi sama Umi, pulang dulu ya sayang," ucap Ihsan, setelah anak-anaknya dikembalikan ke inkubator. "Sehat-sehat ya sayang, biar kita bisa cepat berkumpul," timpal Yasmin, dengan mata yang berkaca-kaca. Setelahnya mereka mengucapkan salam, lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Hati keduanya sangat sesak,
Saat berada di satu atap yang sama saja, mereka tetap rindu pada dua bayi mungil itu. Apalagi, sekarang mereka harus kembali ke rumah, yang jaraknya sekitar 25 menit dari sini. Saat berjalan menuju parkiran, Yasmin kembali terisak, namun Ihsan selalu berusaha menguatkannya. Yang pernah merasakan seperti mereka, pasti tahu bagaimana rasa sakitnya ketika harus pulang tanpa membawa anak. Udah semua, San? Tanya Agil, yang ternyata berada di kursi depan. Karena Agil diminta Ihsan untuk menjemput mereka. Udah, Mas. Agil langsung melajukan mobilnya menuju pondok. Namun ia merasa kasihan saat melihat Yasmin murung. Ia berpikir ingin menghibur adik iparnya itu. Deh, kamu mau jajan gak? Biar kita mampir. Tawar Agil. Sepertinya hari ini ia sedang dalam mode super baik. Yasmin menggeleng. Gak mau, Mas. Sahutnya. Makan mau gak? Makan nasi padang. Atau bakso. Mas bayarin deh. Tawar Agil lagi. Gak mau, Mas. Aku gak nafsu. Agil menghembuskan nafas kasar. Ia yang sering bertengkar dengan Yasmin itu, merasa ada yang hilang saat Yasmin seperti ini. Menurutnya lebih baik melihat Yasmin yang pecicilan dan banyak mulut, daripada diam 1000 bahasa seperti ini. Mangga jepit mau nggak? Tawar Agil keceplosan. Mata Yasmin yang tadi sendu langsung berbinar. Mau. Jawabnya antusias. Giliran urusan yang menantang. Ia kembali bersemangat. Mas. Kau tegur Ihsan. Udah. Kamu tenang aja, San. Mangga jepitnya di mana, Mas? Tanya Yasmin. Itu di tempat yang biasa kita lewati. Oh, yang dulu aku ngajakin abang. Tapi kata abang gak boleh. Iya. Mas. Istriku baru habis melahirkan. Gak boleh diajakin mencuri. Aku gak ngajakin nyuri kok. Tapi kita beli. Soalnya ada banyak buahnya. Jadi dijual kok buat ibu hamil yang ngidam. Jelas Agil. Kok Mas tahu? Ya taulah. Kemarin Elvira juga ngiler pas lewat sana. Aku tanyain yang punya ternyata dijual kok. Kalau ada yang mau. Ihsan menghembuskan nafas lega. Tapi sedetik kemudian, ia tersadar lagi. Tetap aja nggak boleh, Mas. Istriku baru habis melahirkan. Mana boleh ngerujak mangga muda. Agil langsung tepuk cidak. Iya juga ya. Ya udah, kita jajan yang lain aja ya sayang. Bujuk Ihsan. Ia takut Yasmin ngambek, seperti waktu ngidam dulu. Gak usah bang, kita pulang aja. Lagi pula aku gak pingin apa-apa kok. Tapi kamu gak ngambek kan? Tanya Ihsan memperjelas. Enggak bang. Beberapa menit kemudian, mereka sudah tiba di parkiran pondok. Ihsan membantu Yasmin berjalan. Kali ini mereka pulang ke rumah Pak Kiai. Karena Yasmin masih dalam masa pemulihan, Ihsan tidak mungkin bisa merawat istrinya sendirian. Harus dibantu oleh Umi Arfah. Alhamdulillah, anak Umi sudah pulang. Sambut Umi Arfah antusias. Yasmin dan Ihsan menyalami Uminya, sedangkan Agil langsung pergi ke pondok, karena jam mengajar sudah dekat. Kalian tidur di kamar tamu aja ya, gak usah di kamar atas. Nanti susah kalau harus turun naik tangga. Kamarnya juga sudah Umi bersihkan kok. Iya Mi, kalau gitu kami langsung ke kamar ya. Jawab Ihsan. Mereka masuk ke kamar tamu, yang sudah rapi dan bersih. Kamarnya juga sangat wangi. Ihsan merapikan semua pakaian mereka, dan meletakkan pakaian bersihnya ke dalam lemari. Abang mau langsung aja? Tanya Yasmin. Pinginnya sih ngajar sayang, tapi kamu izinin abang gak? Yasmin menggeleng cepat. Abang gak boleh kemana-mana. Aku gak mau jauh-jauh dari abang. Hari ini abang istirahat dulu ya. Sama aku di rumah. Ya udah. Ihsan langsung rebahan di kasur. Karena ia merasa badannya juga sangat lelah. Padahal waktu di rumah sakit tidak terasa. Tapi setelah sampai di rumah, baru rasanya sangat lelah dan capek. Yasmin pun ikut merebahkan tubuhnya di samping Ihsan. Pandangan mereka sama-sama tertuju ke atas. Dua orang itu sama-sama terbayang saat bersama dengan anak-anak mereka tadi. Kesempatan yang hanya sebentar saat bersama si kembar tadi, mereka simpan benar-benar diingatan dan diputar kembali di kala rindu seperti ini. Tadi Ihsan juga sempat merekam momen itu dengan ponselnya. Tapi sepertinya dua orang itu
malah lebih memilih untuk mengenang dengan memorinya saja. Ke-172, drama persalinan Elvira. Tak terasa, 11 hari telah berlalu. Meskipun tidak mudah, namun hari-hari yang berat itu mampu dilewati oleh Ihsan dan Yasmin. Kini hanya tersisa 1 hari lagi, si kembar akan diperbolehkan pulang. Siang ini, Yasmin sudah menyiapkan ASI untuk anak-anaknya, kemudian mereka makan siang bersama. Saat ini posisi mereka masih tinggal di rumah Pak Kiai. Makan siang kali ini, menunya ada sayur bening daun katuk, ikan bakar, tahu, tempe goreng, dan sambal saja. Karena yang memasak adalah Bi Asih dan Umi Arfah, sebab Elvira juga sudah tidak bisa ke dapur lagi. Dari tadi malam, ia merasa perutnya tidak enak, dan kesulitan untuk tidur. Makan sayurnya yang banyak ya nak. Biar asinya lancar, ucap Umi Arfah pada Yasmin. Iya Mi, sahut Yasmin sambil makan. Kalian habis makan mau ke rumah sakit lagi San? Tanya Agil basa-basi. Padahal ia sudah tahu, jika rutinitas satu inilah yang selalu mereka lakukan setiap hari. Ihsan mengangguk. Iya mas. Kenapa mau ikut? Balas Ihsan iseng. Enggak. Aku cuma nanya aja. Besok si kembar udah boleh pulang ya? Insya Allah. Tapi masih belum pasti. Masih harus dilakukan beberapa pemeriksaan dulu. Kalau hasilnya bagus, pasti boleh pulang. Semoga aja besok sudah boleh pulang ya. Umi sama Abah sudah gak sabar pingin nimang cucu. Sahut Umi Arfah. Amiin. Mohon doanya ya semuanya. Ucap Ihsan. Baru saja mereka selesai makan. Tiba-tiba terdengar suara air yang tumpah, cukup kencang. Membuat Yasmin yang duduk di samping Elvira terperanjat, dan menoleh ke arah Elvira. Mbak Elvira ngompol? Tanya Yasmin dengan polosnya. Karena melihat baju bagian bawah Elvira yang basah. Sedangkan Elvira juga terdiam mematung, karena ia juga tidak paham dengan apa yang terjadi. Maklum ini adalah kehamilan pertama baginya. Kak Yasmin, sahut Elvira. Tapi tiba-tiba ia mencengkram kuat tangan Agil, karena perutnya terasa sangat mules. Umi Arfah, yang masih duduk, langsung berdiri mendekati Elvira. Astagfirullah, nak. Ini air ketuban kamu sudah pecah. Kamu mau melahirkan? Pekik Umi Arfah. Yang bener Mi? Tanya Agil, yang masih pelanga-pelongo. Iya. Buruan dibawa ke rumah sakit. Desak Umi Arfah, yang sudah geregetan. Agil malah terdiam. Mungkin ia syak. Atau bagaimana? Akhirnya Ihsan yang sigap berlari mengambil mobil ke parkiran pondok. Terkadang orang kalau sudah terlanjur syak atau panik malah jadi terdiam, dan kebingungan harus berbuat apa. Mungkin itu yang dirasakan Agil saat ini. Hanya selang beberapa menit, Ihsan sudah kembali, lalu membantu Agil membawa Elvira ke mobil. Mereka semua pun ikut mengantarkan Elvira ke rumah sakit. Tidak lupa Umi Arfah mengabari keluarga Kiai Dahlan, karena Elvira pasti membutuhkan orang tuanya di saat seperti ini. Mungkin karena Elvira seorang ustazah, sehingga ia lebih bisa mengendalikan diri di saat kontraksi. Ia hanya diam dan terus beristighfar, namun sesekali tetap mencengkram kuat tangan Agil. Ini mau kita bawa ke rumah sakit mana mas? Tanya Ihsan, yang sedang menyetir. Ke rumah sakit, Yasmin bersalin waktu itu aja, biar kamu bisa sekalian nemuin si kembar. Sahut Agil cepat. Mobil sudah terparkir di parkiran rumah sakit. Elvira pun langsung digendong masuk menuju ruangan bersalin oleh Agil. Yang lainnya pun mengikuti Agil. Tidak lama setelah mereka tiba di sana, keluarga Kiai Dahlan dan Umi Hana pun juga tiba di sana. Yang diperbolehkan masuk untuk menemani hanya 2 orang saja, yaitu Umi Hana dan Agil. Sementara Umi Arfah hanya menunggu di luar. Bang, kita ke ruangannya si kembar yuk. Ajak Yasmin, karena mereka sudah duduk di ruang tunggu. Sudah hampir 1 jam, namun belum ada suara tangisan bayi. Ya udah, ayo. Ihsan langsung membantu Yasmin berdiri, lalu mereka berjalan menuju NICU. Seperti biasa, mereka menyerahkan ASI yang sudah disiapkan, lalu Yasmin juga memberi ASI secara langsung pada anak-anaknya. Mereka terlihat sehat, dan sudah mulai berisi. Tangisannya pun juga terdengar sangat kencang, sudah seperti bayi-bayi normal pada umumnya.
Kurang lebih setengah jam mereka di sana, baru kembali lagi untuk menunggu kabar Elvira. Ternyata masih sama seperti di awal tadi, belum ada tanda-tanda kelahiran di dalam sana. Namun dokter dan perawat sudah keluar masuk dari ruangan tersebut. "Mas, sakit," keluh Elvira sambil mencengkram kuat tangan Agil. Saat ini kontraksinya sudah sangat cepat dan sangat sakit. "Kamu harus kuat ya sayang," ucap Agil. Ia pun terus mengelus punggung Elvira untuk mengurangi rasa sakitnya. "Bu, ini pembukaannya sudah lengkap. Sekarang ngedan ya. Ikutin arahan dari saya," ucap sang dokter setelah memeriksa jalan lahir. Elvira menganggukkan kepala. Nafasnya pun sudah terengah-engah. "Ayo Bu, ngedan sekarang." Elvira mengambil nafas panjang, lalu mengedan dengan sekuat tenaga. Hing! Namun nafasnya pendek, sehingga dorongannya kurang keras. Dan terhenti di tengah jalan. "Ayo Bu, ngedannya lebih kuat lagi," pinta sang dokter. Elvira mencoba lagi, namun hasilnya masih sama. Nafasnya sangat pendek, dan tenaganya juga sudah hampir habis. Mungkin karena sedari awal ia sudah merasa lemas, sebab dari semalam ia tidak tidur. Sudah puluhan kali mencoba, namun hasilnya masih sama. Akhirnya Elvira diminta untuk beristirahat dulu sebentar. Ia diminta untuk minum dan makan apa saja yang bisa memulihkan tenaganya. Agil keluar untuk mencarikan roti, agar bisa dimakan oleh Elvira. "Mas, gimana?" tanya Ihsan, mencegat Agil. "Masih belum lahir, San. Elvira gak kuat buat ngedan. Tenaganya udah habis," sahut Agil lemas. "Aku pernah baca waktu hamil dulu. Katanya untuk memulihkan tenaga saat bersalin itu bisa makan kurma atau..." Yasmin menghentikan ucapannya, karena ia benar-benar lupa. "Atau apa Yasmin?" "Buruan," desak Agil, sambil menatap serius adik iparnya itu. Yasmin menyipitkan matanya, lalu meletakkan tangan di dagu. "Apa ya?" "Sabar dulu Mas. Aku lihat dulu deh. Kemarin itu aku bacanya di mana." "Kelamaan Yasmin. Aku butuhnya sekarang." Agil benar-benar tidak sabar. Ingin rasanya ia menggetok kepala Yasmin, agar segera mengingatnya. "Kayaknya, air kelapa sawit," celetuk Yasmin asal, karena sudah tidak sempat mikir lagi, gara-gara Agil terlalu mendesak. "Beli air kelapa sawit? Di mana Mi?" tanya Agil dengan polosnya. "Di mana ya? Umi juga gak tahu," sahut Umi Arfah. Yang ikutan linglung seperti Agil. Bisa-bisanya mereka tidak mencerna ucapan Yasmin, yang terkadang di luar nurul. Sementara yang lainnya melongo, karena mereka masih sadar, dan mencoba mencerna. Apa itu air kelapa sawit? Maklum saat sedang tegang seperti ini, otak wadinya jeti lebih lama. Beberapa saat kemudian, Umi Arfah tepuk jidat. "Astagfirullahalazim, kelapa sawit buat minyak kali? Mana mungkin orang mau melahirkan disuruh minum minyak?" celetuk Umi Arfah setelahnya. "Kelapa muda kali," sahut Pak Kiai. "Ah, iya, benar-benar. Itu dia maksud aku bah," timpal Yasmin. "Hampir aja orang mau melahirkan disuruh minum minyak," gumam Ihsan, sambil garuk-garuk kepala. Padahal yang awalnya menyebut air kelapa sawit, adalah istrinya sendiri. "Tapi nyarinya di mana?" tanya Agil, yang sudah kebingungan. Padahal banyak di jalan yang jual, namun Agil yang sudah panik itu. Otaknya seperti kurang berfungsi. Ia jeti sedikit linglung. "Ya udah, aku aja yang beliin Mas," ucap Ihsan cepat. Tanpa berlama-lama, ia langsung pergi mencari air kelapa muda, dan juga kurma, serta roti untuk Elvira. Ini bukan karena ada sesuatu, namun hanya karena rasa kekeluargaan saja. Sebab di waktu Yasmin melahirkan, Agil juga sangat banyak membantunya. Tidak lama setelahnya, Ihsan sudah kembali. Ia langsung memberikannya pada Agil, dan Agil juga langsung meminta Elvira untuk memakan kurma. Namun ia tidak ingin minum air kelapa mudanya karena tidak suka. Selesai memakan kurma dan beberapa roti, serta meminum air putih yang cukup banyak, membuat tenaga Elvira pulih kembali dan bisa melanjutkan perjuangannya. Ke-173, pingsan. Azan Asyar pun telah berkumandang.
Mereka yang ada di luar pergi ke masjid sebentar untuk sholat Asya. Setelah mereka kembali lagi, dokter pun sudah kembali lagi ke ruangan Elvira. "Gimana, Bu? Sudah siap?" tanya sang dokter, karena wajah Elvira juga sudah terlihat lebih segar. "Sudah, Dok," sahut Elvira cepat. "Semangat ya sayang. Kamu pasti bisa," bisik Agil. Padahal ia juga sudah merasa ngos-ngosan. Karena sudah beberapa jam menemani sang istri berjuang, namun sang anak belum berhasil brojol. "Iya, Mas. Tapi Mas jangan jauh-jauh," pinta Elvira memelas. Agil mengangguk, ia pun memeluk Elvira dari samping. Agar istrinya itu lebih bersemangat. "Ayo, Bu. Mulai ngedan lagi," perintah sang dokter. Hingga Elvira mulai mengedan lagi, namun hasilnya masih seperti tadi. Bayinya tidak kunjung lahir. "Ayo, Bu. Lebih bersemangat lagi, Bu. Air ketubannya sudah hampir kering," desak sang dokter lagi, karena entah ini sudah percobaan keberapa. Hasilnya masih sama. Wajah Elvira pun sudah dibanjiri oleh keringat. Saat Elvira ingin mengedan, Agil malah mengusap peluh di wajah Elvira. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meraih tangan Agil, lalu menggigitnya sambil ngedan. Mungkin karena ada pelampiasan, Elvira mengedannya jadi lebih kuat. Hihing. Sepertinya Elvira mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya. Hingga urat-urat di kepalanya ikutan keluar. Tangannya juga tidak tinggal diam. Tanpa disadari, ia menjambak rambut Agil, sekuat tenaga. Suara tangisan bayi, berbarengan dengan suara jeritan Agil. Karena tangannya digigit hingga berdarah. Rambutnya pun dijambak, dan sudah tidak terbayang lagi, bagaimana sakitnya Agil. "Aarg. Eaak. 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 Mi, itu kok suara bayinya ada dua?" Celetuk Yasmin pada Umi Arfah, sebab mereka dapat mendengar suara keduanya. Umi Arfah mendelik. "Masa sih? Kayaknya yang satunya suara Mas Agil deh." Umi Arfah tidak mungkin lupa dengan suara sang anak. "Terus ngapain Mas Agil ikutan teriak? Emang yang melahirkan Mas Agil?" tanya Yasmin lagi. Ia malah penasaran ingin melihat keadaan di dalam. Karena yang seharusnya berteriak adalah Elvira. "Paling Mas Agil kena KDRT," sahut Ihsan sambil terkekeh. "Maksudnya?" tanya Yasmin, menatap serius suaminya. "Ya, paling Mas Agil habis dijambak atau dipukul sama Mbak Elvira." "Kok abang bisa menduga begitu? Kan abang juga baru ngalamin. Kemarin waktu kamu kontraksi, kamu kan juga KDRT sama abang. Sampai badan abang biru-biru gara-gara kamu cubitin." Ihsan masih ingat seperti apa rasanya saat menemani Yasmin waktu itu. Padahal baru pembukaan 2. Tapi ia sudah dihajar habis-habisan oleh Yasmin. Sampai badannya sakit semua. "Maaf," ucap Yasmin sambil nyengir. "Iya, gak apa-apa. Lagi pula kita sudah melewati masa-masa itu," sahut Ihsan sambil merangkul istrinya. Mereka yang ada di luar asik mengobrol, tidak tahu jika keadaan di dalam sangat kacau. Elvira yang habis melahirkan itu dibersihkan, sang anak juga dibersihkan. Setelah setengah jam kemudian, Elvira dan anaknya sudah berpakaian rapi, baru orang-orang di luar diperbolehkan masuk untuk menjenguk mereka. "Kami semua sudah boleh masuk, Sus?" tanya Umi Arfah pada perawat yang baru keluar dari sana. "Boleh, Bu. Silahkan," sahut susternya ramah. Umi Arfah menengok lebih dulu ke dalam. Setelah dipastikan semuanya baik-baik saja, beliau baru memanggil para laki-laki untuk masuk. Yasmin pun juga ikut masuk bersama suaminya. Semuanya fokus pada Elvira dan anaknya, karena sang anak sudah diletakkan di samping ibunya. Yasmin dan Umi Arfah bergantian membelai pipi anak Elvira. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat badan 3 kilogram. Bebenya memang lumayan besar, sehingga tadi Elvira kesulitan untuk melahirkannya. "Wah, cucu Umi laki-laki ya? Ganteng banget kayak abinya," puji Umi Arfah. "Iya, Mi," sahut Elvira terbata. Sementara Ihsan yang laki-laki itu tidak mungkin mendekati Elvira. Apalagi ia juga memiliki masa lalu dengan kakak iparnya itu. Ia merasa canggung jika mendekati Elvira tanpa ada Agil di sana. Ihsan kebingungan, sebab sedari tadi
Agil tidak ada keluar dari ruangan ini. Namun sekarang malah tidak ada di samping Elvira. Ia celingukan mencari keberadaan Agil. Mas Agil kemana sih? Tanya Ihsan dalam hati. Saat ia memindai ke seluruh ruangan itu, matanya terbelalak. Ia melihat Agil rebahan di salah satu ranjang yang ada di sana. Mas Agil, pekik Ihsan, membuat semuanya yang sedang asik dengan anggota keluarga baru itu menoleh. Umi Arfah, Kiai Amar, Kiai Dahlan, dan Yasmin, semuanya terbelalak menatap keranjang yang ada di sudut ruangan. Mas Agil, pekik mereka berbarengan. Itu suami kamu kenapa nak? Tanya Umi Arfah pada Elvira. Elvira nyengir. Ia takut dituduh sebagai tersangka. Mas Agil pipingsan nih. Gara-gara aku gigit, sama aku jamba, pas ngedan. Yang lainnya ternganga, sedangkan Yasmin dan Ihsan langsung menutup mulut dengan tangan. Mereka ingin tertawa tapi takut dosa. Ini bisa jadi bahan ledekan Yasmin, jika Agil macam-macam padanya nanti. Masa cuma digigit doang pingsan mbak? Tanya Yasmin setelahnya. Enggak tahu sih. Tapi sepertinya Mas Agil juga kecapean. Dari tadi malam dia nggak tidur. Gara-gara jagain aku yang pingin ke kamar mandi terus. Jelas Elvira, tadi Agil tiba-tiba pingsan setelah anaknya lahir. Entah pingsan gara-gara digigit, atau ia pingsan karena kelelahan. Mungkin beda tipis, karena tadi pagi Agil juga mengajar. Padahal habis semalaman tidak tidur. Namun ia tetap memaksakan diri buat mengajar. Terus itu dia tidur atau pingsan? Tanya Umi Arfah. Gak tahu Mi. Mungkin beda tipis. Sahut Elvira, karena dibilang pingsan tapi Agilnya juga ngorok. Hahaha. Yang tadinya khawatir Jeti tergelak semua. Karena suara ngorok Agil terdengar cukup kencang. Mungkin awalnya ia pingsan. Namun karena keenakan udah nemu bantal, Jeti lanjut aja sekalian tidur. Aduh, Mas, ada-ada aja sih. Masa nemenin istri lahiran, baru digigit doang udah pingsan. Gumam Ihsan sambil terkekeh mendekati Agil. Biarin aja masmu itu tidur nak. Mungkin dia benar-benar ngantuk. Ucap Pak Kiai. Jeti gak usah disadari nih bah. Dibiarin aja pingsan. Pak Kiai terlihat berpikir. Gak tahu. Ini pingsan apa tidur sih sebenarnya? Gumam Pak Kiai. Kebingungan. Ingin dibiarkan takutnya Agil benar-benar pingsan dan butuh pertolongan. Tapi ingin dibangunkan. Takut dia tidur. Kita coba sadarkan aja kali bah. Takutnya Mas Agil beneran pingsan. Kasihan. Ihsan mendekat, membawa minyak kayu putih milik Yasmin. Karena Yasmin selalu membawa minyak kayu putih di tasnya. Ia mengusapkan minyak kayu putih itu ke telapak kaki Agil, sambil memicitnya pelan. Lalu mengoleskannya juga ke bagian tengkuk, dan menghirupkan aroma minyak kayu putih itu di hidung sang kakak. Pak Kiai dan Umi Arfah pun ikut mendekat. Mereka memijit kaki Agil. Suasana di ruangan ini pun seketika menjadi tegang. Bahkan Elvira yang tadinya santai jadi gelisah. Ia takut terjadi apa-apa pada suaminya. Walaupun Agil terlihat belum dewasa, dan suka usil jika bersama Yasmin. Namun sebenarnya laki-laki itu sangat dewasa saat bersama dengan sang istri. Bahkan saat ini Elvira sudah sangat mencintai Agil. Laki-laki itu juga mampu menggantikan posisi Ihsan di hati Elvira. Mas, sadar mas, panggil Ihsan. Namun Agil masih bergeming. Mas, bangun mas, panggil Ihsan lagi. Nak, bangun. Kamu kenapa sih? Ucap Pak Kiai. Tiba-tiba, plak. Tangan Agil menangkis keras tangan Ihsan, yang dari tadi berada di dekat hidungnya. Apaan sih San? Orang lagi tidur digangguin mulu. Bentak Agil. Dengan mata yang sudah terbuka lebar. Dari tadi mas tidur. Gak pingsan? Tanya Ihsan. Iya tadi aku ngantuk. Mumpung udah pingsan dilanjut aja. Daripada malu diketawain sama perawat dan dokter. Gara-gara nemenin istri lahiran pingsan. Celetuk Agil tanpa sadar. Mungkin karena baru bangun tidur. Nyawanya belum kembali sepenuhnya. Hahaha. Semuanya tergelak membuat Agil menepuk-nepuk mulutnya sendiri. Astagfirullah. Aku lupa kalau di sini banyak orang. Hilang sudah harga diriku di depan mertua.
Gumamnya dalam hati. Kali ini Agil mati kutu di depan mertua, padahal selama ini ia selalu menjaga image di depan mertuanya. Ke-174, mati kutu. Agil yang tadinya rebahan, langsung bangun dan menarik tangan Ihsan. San, tolong beliin kopi dong. Aku ngantuk banget ini. Tapi gak enak tidur di depan mertua. Bisiknya, sambil senyum-senyum ke arah mertua. Siap mas, sahut Ihsan tanpa membantah. Kemudian ia pamit keluar dari ruangan itu. Agil turun dari ranjang, dan ikut duduk di lantai bersama yang lainnya. Ia ingin mengazani anaknya. Tapi belum bisa sebab kepalanya masih terasa pusing. Dan badannya masih lemas. Yasmin yang musuh bebuyutan Agil itu, tidak bisa tinggal diam. Dari tadi mulutnya sudah gatal, ingin meledek kakak iparnya. Mas Agil malu-maluin aja. Masa nemenin istri lahiran, malah pingsan sih. Mana pingsannya setengah tidur lagi. Ledek Yasmin, sambil terkekeh. Agil menoleh, lalu melotot ke arah Yasmin. Ia memberikan isyarat agar Yasmin tidak meledek lagi. Andaikan di sini tidak ada mertuanya, mungkin ia akan berdebat seperti biasa dengan adik iparnya yang songong itu. Pak Kiai, lihat tuh menantunya. Suka banget melototin orang. Beritahu Yasmin, pada Kiai Dahlan. Agil menggeleng cepat. Gak ada bah, istrinya Ihsan ini memang suka ngada-ngada. Kilahnya. Saya gak bohong Pak Kiai, Mas Agil ini sebenarnya gak kalem seperti ini. Biasanya dia banyak mulut, dan suka berdebat dengan saya. Sekarang dia lagi jaga image aja itu. Umi Arfah, Pak Kiai, dan Elvira mengulum senyum. Mereka tahu Agil semakin mati kutu dibuat Yasmin. Sudah malu gara-gara pingsan. Sekarang ditambah lagi, kartunya dibongkar habis-habisan oleh Yasmin. Yasmin, kau tegur Agil dengan tatapan sengit. Alah, gak usah pakai jaga image segala mas. Jadi orang itu apa adanya aja kayak aku. Lihat adik iparmu ini, gak pernah menjaga sikap di depan Umi sama Abah. Semakin dikau tegur, Yasmin malah semakin menjadi jeti. Mumpung tidak ada Ihsan, nanti kalau sudah ada Ihsan, ia bisa dapat ceweran. Iya nak, jeti diri sendiri aja gak apa-apa, sahut Kiai Dahlan. Tuh, udah didukung sama mertuanya. Gak usah sok slow respon gitu diajak ngomong. Biasanya petakilan banget, ceplas-ceplos gak mau kalah sama aku. Ayo mas, keluarkan unek-uneknya, jangan dipendam, entar jadi bisul. Agil mengusap wajahnya kasar, ingin rasanya ia meminjam pintu Doraemon, agar bisa menghilang dari sana. Dasar adik ipar songong, aku ini tua. Tahu bagaimana harus bersikap di depan mertua. Gak kayak kamu yang gak ada lampunya sama sekali. Jalan di tengah kegelapan. Apa-apa diterobos. Tai kucing, sama tai ayam pun diinjak. Umpat Agil dalam hati. Harap maklum ya Kiai. Agil dan Yasmin memang seperti ini jika bertemu. Mereka ini ipar rasa saudara kandung. Ucap Kiai Amar pada besannya. Tidak apa-apa, saya justru senang melihat ipar saling dekat seperti ini. Gak ada istilah iri satu sama lain. Bahkan saya salut, karena mereka semua bisa saling menerima perbedaan. Sahut Kiai Dahlan. Alhamdulillah, ya beginilah adanya. Jeti di rumah selalu ramah kalau anak-anak ini sudah ngumpul. Timpa Kiai Amar lagi. Ceklek. Ihsan yang tadi ke kantin sudah kembali. Ia membawa beberapa gelas kopi, dan juga teh. Dan ada beberapa kue-kue, agar bisa Jeti teman ngopi. Ia pun membagikan minuman itu pada yang lainnya. Nih, mas ngopi dulu. Biar bisa azanin anaknya. Ucap Ihsan, setelahnya ia duduk di samping Yasmin. Oh iya, ini cucu Umi, mau dikasih nama siapa? Tanya Umi Hana. Saya sudah menyiapkan namanya Umi. Insya Allah kami ingin memberinya nama Layan Rizki Ashraf. Yang bermakna, pintu surga, rezeki, yang terpuji. Sahut Agil. Masya Allah, namanya sangat bagus sekali. Semoga nama yang kalian berikan ini, akan menjadi doa baik untuknya. Sahut Kiai Dahlan. Amin. Ucap semuanya kompak. Nanti ponakanku bakal dipanggil siapa mas? Tanya Yasmin. Dipanggil Raya aja. Oh,
Iya. Anak kamu dikasih nama siapa, San? Kini giliran Kiai Amar yang bertanya. Sebab sudah hampir 2 minggu si kembar lahir, namun Ihsan belum memberitahu mereka siapa nama anak-anaknya. Ihsan tersenyum menatap Yasmin. Insya Allah, kami akan memberi nama yang laki-laki. Aska Hamizan Rebani, yang bermakna suci, cerdas, arif dan syoleh. Dan untuk yang perempuan, Askia Humaira Rohidah. Maknanya, kebijaksanaan, yang berpipi merah, dan lembut. Jelas Ihsan, nama itu disiapkan khusus oleh Ihsan sendiri, sebab Yasmin tidak mengerti arti-arti nama yang baik. Masya Allah, namanya bagus sekali, Nak. Tapi kira-kira siapa nama panggilannya? Tanya Pak Kiai lagi. Sepertinya, Aska sama Askia, Bah. Biar senada. Semoga nama-nama yang kalian berikan kepada mereka bisa menjadi doa yang baik untuk mereka seumur hidup ya. Amin. Setelah puas mengobrol, Agil juga sudah lebih segar, karena amunisinya sudah terisi. Ia pun mengambil wudhu, lalu sholat asyar, sebab tadi ia belum sholat asyar. Setelahnya ia mengazani, Rey. Saat ini Agil tidak bisa membendung air matanya. Ia tidak menyangka akan menjadi seorang ayah di usianya yang sekarang. Agil tidak henti-hentinya bersyukur, sebab takdirnya begitu indah, dapat menikahi wanita yang dicintainya dalam diam. Meskipun wanita itu sempat ingin menikah dengan adiknya, namun apa yang akan menjadi miliknya, pada akhirnya benar-benar menjadi miliknya. Jeti anak yang syoleh ya, Nak. Taat pada Allah dan Rasul-Nya, dan taat pada kedua orang tua. Bisiknya di telinga Rey. Kemudian ia meletakkan Rey kembali di samping Elvira. Karena sudah selesai diazani. Makasih ya sayang, karena kamu sudah memberikan aku keturunan. Ucap Agil, sembari membelai lembut kepala Elvira. Sama-sama, Mas. Makasih juga ya, karena Mas sudah menjadi suami yang baik, dan abi yang baik untuk anak kita. Sahut Elvira lirih, air mata pun terlihat membasahi pipi keduanya. Tatapan mata mereka terlihat penuh cinta, satu sama lain. Membuat yang ada di sana ikutan mellow. Terutama Yasmin, ia sangat menghayati momen Agil mode serius ini. Agil mengulurkan tangannya, lalu mendaratkan tangan itu di pipi Elvira. Ia mengusap lembut air mata yang mengalir di sana. Kemudian Agil mendekatkan wajahnya, sepertinya ia ingin mengecup kening sang istri. Stop! Soang jangan nyosor di depan mertua. Pekik Yasmin, dengan suara sangat nyaring, seperti menggunakan toa. Membuat Agil tersadar jika mereka sedang diperhatikan. Elvira mengulum senyum, karena melihat Agil salah tingkah. Agil hanya bisa nyengir sambil menggaruk tengkuknya. Wajahnya pun sudah merah padam. Maaf semuanya, saya cuma terbawa suasana. Ucap Agil malu-malu. Udah gak apa-apa, lanjutkan aja Nak. Kami semua bisa tutup mata kok. Sahut Umi Hana, sambil terkekeh. Sepertinya mertua Agil juga orang yang sangat santai. Tapi aku mau ngintip boleh kan? Celetuk Yasmin, membuat semuanya tergelak. Entah sudah keberapa kalinya, Yasmin membuat Agil mati kutu di depan orang banyak. San, kita pulang aja yuk. Umi mau ambilin perlengkapannya Agil sama Elvira di rumah. Ajak Umi Arfah, sebab beliau faham Agil dan Elvira butuh waktu untuk berduaan. Kami juga mau pulang dulu, mau ambil perlengkapan sama baju ganti. Ucap Umi Hana. Ya udah, kalau gitu, kami pulang dulu ya Mas. Nanti besok kalau sudah boleh pulang, kabarin aja, biar aku jemput. Pamit Ihsan. Iya, hati-hati semuanya di jalan. Sahut Agil. Mereka semua mengucapkan salam, lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Akhirnya Agil dan Elvira bisa menikmati momen bertiga dengan sang anak. Di saat banyak orang tadi, mereka serba canggung ingin melakukan sesuatu, karena ada Yasmin yang selalu mengganggu. Ditambah lagi, mulutnya yang selalu ceplas-ceplos, membuat Agil mati kutu di depan orang-orang. Ke-175, apa salahku? Di malam harinya. Selesai sholat Isya, Mila menata makanan yang baru saja dimasaknya, dibantu oleh Hania. Dari tadi, Mila sudah tidak sabar menantikan kepulangan Hanan. Ia merasa sangat rindu pada suaminya itu.
Karena seharian tidak bertemu, sebab tadi siang Hanan sibuk di pondok, dan tidak pulang ke rumah saat makan siang. Kebetulan tadi sore, Mila juga tidak pergi mengaji, karena ia merasa tidak enak badan. Ia yang biasanya lengket pada Hanan itu, merasa sangat rindu sekali, dan ingin cepat melihat wajah tampan suaminya. Tok! 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 Assalamualaikum, sayang. Ini abang pulang. Teriak Hanan dari depan pintu. Itu suara Bang Hanan, Mil. Dia sudah pulang. Beritahu Hania. Mila buru-buru berjalan menuju pintu. Ia membukakan pintu, sembari menjawab salam suaminya. Waalaikumsalam. Sahut Mila, antusias. Namun saat menatap wajah Hanan, yang sedang tersenyum manis ke arahnya, tiba-tiba membuat Mila enek, dan merasa mual. Ia menutup mulutnya dengan tangan, lalu buru-buru berlari ke kamar mandi. Hanan pun mengikuti istrinya, dengan penuh kebingungan. Mila merasa perutnya sangat mual, namun ternyata tidak jadi muntah. Sayang, kamu kenapa sih? Abang bau ya? Tanya Hanan, yang mengikuti istrinya hingga ke kamar mandi. Mila menggeleng, namun saat menatap wajah Hanan, ia kembali merasa mual. Mil, aku mandi dulu ya, kamu keluar dulu. Usir Hanan. Karena ia mengira Mila mual karena mencium bau badannya. Mila keluar dan langsung menuju tempat tidur, sebab kepalanya terasa sangat pusing. Aku kenapa sih? Kok jadi enek gini lihat mukanya Bang Hanan? Padahal tadi kangen banget. Gumamnya kebingungan. Beberapa saat kemudian. Mila, sayang, tolong ambilin handuk abang dong. Teriak Hanan dari kamar mandi. Tadi ia lupa membawa handuk, karena baru pulang langsung masuk kamar mandi. Mila menghembuskan nafas panjang. Walaupun sempoyongan, ia tetap berjalan mengambilkan handuk untuk suaminya. Bang, ini handuknya. Teriaknya dari depan kamar mandi. Ceklek. Hanan membuka pintu kamar mandi. Ia tersenyum ke arah Mila dengan pedenya. Karena tubuhnya memang sangat wangi, aroma sabun pun sangat menguar dari tubuhnya. Namun seketika senyuman itu pudar. Karena Mila menyerahkan handuknya sambil menutup mata. Hati Hanan merasa tercabik, karena istri yang biasanya selalu menatap penuh cinta itu, seolah-olah enggan untuk menatap wajahnya. Hanan mengambil handuk itu dari tangan Mila, kemudian mengenakannya, lalu keluar dari kamar mandi. Saat ini posisi Mila sedang duduk di kasur, dan bersandar pada dipan. Hanan mengenakan pakaian, yang sudah disiapkan Mila. Kemudian ia mendekat, dan membelai lembut kepala istrinya. Sayang, kamu sudah masak kan? Ayo kita makan malam dulu. Mungkin kamu masuk angin. Ucapnya masih berusaha lembut. Mila hanya menjawabnya dengan anggukan. Mereka berjalan berbarengan ke dapur, namun Mila tidak berani lagi menatap wajah Hanan. Di sana juga sudah ada Hania, yang menunggu mereka. Hanan mengambilkan makanan untuk istrinya. Kali ini ia tidak minta dilayani oleh Mila, karena ia dapat mengerti jika Mila sedang tidak enak badan. Mau sekalian abang suapin gak? Tawar Hanan. Mila menggeleng cepat. Gak usah bang. Aku bisa sendiri. Hanan menghela nafas kasar. Biasanya Mila sangat manja padanya. Bahkan sering minta disuapi saat makan. Mereka semua makan dalam mode diam. Selesai makan, Mila langsung kembali ke kamar. Saat Hanan masuk ke kamar, Mila sedang duduk di sofa yang ada di kamar itu. Laki-laki itu mendekat. Kemudian merebahkan kepalanya di pangkuan Mila. Ia yang sudah lelah bekerja seharian itu, ingin dimanja seperti biasa oleh istrinya. Sayang, kamu mikirin apa sih? Tanya Hanan. Karena dari tadi Mila diam saja. Ia tidak tahu jika dari tadi istrinya itu sedang meyakinkan dirinya, bahwa ia masih bisa menatap wajah suaminya. Mila mencoba menatap wajah Hanan, namun momennya sangat pas, saat ini Hanan sedang tersenyum manis. Biasanya senyuman itu terlihat seperti bunga yang sangat indah. Namun entah kenapa sekarang Mila malah merasa enek setiap kali melihatnya. Bang, bisa gak sih jangan senyum? Pinta Mila lirih, karena ia takut Hanan tersinggung. Hanan mendelik, ia langsung bangun dan menatap serius istrinya. Emangnya kenapa sayang? Bukankah kamu sangat suka dengan senyuman abang? Aku enek bang. Deh. Dada Hanan langsung bergemuruh. Ia yang super posesif dan cemburuan itu,
langsung berpikir kemana-mana. Kamu kenapa bisa bicara seperti ini, Mil? Kamu tega sama abang. Apa ada senyuman laki-laki lain yang sekarang menjadi idola kamu? Gak ada, Bang. Aku kangen sama abang. Tapi aku enek lihat wajah abang. Jelas, Mila. Ini memang terdengar aneh, dan sangat wajar jika Hanan salah faham. Hanan mengacak-acak rambutnya. Aku gak ngerti lagi deh, Mil. Sama kamu. Kok bisa berubah gini? Aku juga gak tahu, Bang. Kemarin-kemarin gak kayak gini. Sepertinya kita butuh waktu untuk sendiri, Mil. Mungkin saat ini hubungan kita sedang tidak waras. Tegas Hanan. Ia mengambil bantal, kemudian membawanya keluar kamar. Mila beberapa kali menampar wajahnya sendiri. Kamu kenapa sih, Mil? Kok bisa gini? Kasian Bang Hanan. Dia pasti sakit hati. Omelnya pada diri sendiri. Sementara Hanan yang sedang kecewa itu merebahkan tubuhnya di sofa. Padahal di rumah ini ada 2 kamar kosong, namun ia lebih memilih tidur di ruang tamu saja. Setelah sekian lama, ia menjalani hubungan yang sehat dengan Mila. Ini kali pertama mereka bertengkar lagi. Sebab setelah unboxing dulu, hubungan mereka sangat harmonis, karena dua-duanya sama-sama bucin. Di tengah malam, Mila menyusul Hanan ke ruang tamu. Ia membawakan selimut untuk suaminya itu. Karena melihat Hanan kedinginan, ia langsung menyelimutinya. Saat menatap wajah Hanan yang tertidur, Mila tidak mual lagi. Mungkin tadi ia enek jika melihat senyuman Hanan saja. Maafin aku ya, Bang. Aku gak bermaksud bikin abang marah. Gumam Mila sambil membelai lembut kepala suaminya. Tiba-tiba Hanan menggeliat. Ia pun buru-buru masuk kembali ke dalam kamar. Entah apa yang terjadi pada Mila. Bahkan dirinya sendiri tidak mengerti dengan perubahannya yang sangat aneh ini. Di pagi harinya, Mila mengurung diri di kamar. Saat Hanan sudah kembali dari masjid, ia tidak mendapati Mila ada di dapur. Yang ada hanya Hania, sedang membuatkan sarapan untuk mereka semua. Mila mana, Han? Tanya Hanan pada adiknya. Kayaknya masih di kamar, Bang. Sahut Hania santai. Biasanya dia buatin sarapan buat aku. Kok sekarang Mila berubah ya? Gumam Hanan. Berubah gimana, Bang? Ya berubah aja. Dia jadi gak perhatian lagi. Tadi malam dia juga bilang kalau dia enek lihat mukaku. Wajah Hanan terlihat sendu. Ia takut patah hati lagi. Dulu patah hati saat baru jatuh cinta saja membuatnya trauma. Apalagi jika ditinggal pas sayang-sayangnya seperti ini. Hania terkesiap. Namun ia tidak bisa percaya begitu saja. Masa sih, Bang? Perasaan Mila itu bucin banget deh sama abang. Makanya, ini tuh aneh banget, Han. Aku takut Mila memiliki pria idaman lain. Aku gak bisa dikhianati, Han. Hania mengelus bahu Hanan. Udah, abang gak usah berpikir macam-macam dulu. Mendingan sekarang temuin Mila. Ajak dia sarapan. Setelah berpikir, Hanan menuruti saran Hania. Ia masuk ke kamar untuk menjemput istrinya agar sarapan bersama. Ceklek. Ia melihat Mila sedang meringkuk di tempat tidur. Dengan perlahan laki-laki itu duduk di samping istrinya. Mil, kamu kenapa? Kok mukamu pucat banget? Jendela kamar juga belum dibuka. Aku pusing, Bang. Gak bisa lihat cahaya matahari. Jawab Mila dengan mata yang masih tertutup. Hanan semakin bingung. Ternyata selain enek melihat wajahnya, Mila juga pusing jika melihat cahaya matahari. Apa salahku dan matahari, Mil? Kenapa kamu jadi anti dengan kami? Batin Hanan sedikit konyol. Ke-176, calon kakak ipar. Mil, kita ke dokter aja mau nggak? Aku takut kamu sakit. Dari kemarin aneh banget. Usul Hanan, setelah ia berpikir cukup lama. Aku gak mau, Bang. Aku malas nginjak rumah sakit. Tolak Mila mentah-mentah. Kalau kamu malas nginjak rumah sakit, entar abang gendong deh. Canda Hanan. Ish, abang gak pengertian banget sih. Aku malas kalau sudah nginjak rumah sakit itu. Berasa horor. Apalagi nyium bau obat-obatan. Terus kamu maunya gimana? Aku bingung kalau kamu seperti ini, Mil. Hubungan kita juga terlihat seperti tidak waras. Gara-gara penyakit anehmu. Pokoknya aku gak mau ke rumah sakit, Bang. Tolong biarin aku istirahat di rumah aja ya, Bang. Ucap Mila yang masih kekeh.
Hanan menghembuskan nafas kasar. Ya udah, kalau gitu terserah kamu aja. Jangan lupa nanti sarapan ya. Hanan keluar kamar. Ia membiarkan Mila istirahat, agar cepat baikan. Sepertinya dua orang ini sama-sama tidak curiga dengan penyebab penyakit aneh dan langka itu. Di siang harinya, Ihsan dan Yasmin pergi ke rumah sakit. Mereka menjemput Elvira untuk pulang ke rumah. Sekalian menjemput si kembar. Karena tadi sudah dikabari oleh pihak rumah sakit bahwa si kembar sudah diperbolehkan untuk pulang. Saat pulang dari rumah sakit, wajah mereka semua full senyum. Karena sudah pada menggendong anak masing-masing. Bahkan Ihsan dan Yasmin langsung membawa si kembar pulang ke rumah mereka. Sebab sudah setengah bulan ini menginap di rumah Abah. Yasmin sudah sangat merindukan rumahnya. Ihsan membuka pintu kamar yang ada di sebelah kamar mereka. Karena rencananya kamar itu akan menjadi kamar si kembar. Biasanya di kamar itu Umi Arfah tidur jika sedang menginap di sini. Namun karena kamar di bawah yang tersisa hanya itu saja. Mau tidak mau, itu akan menjadi kamar si kembar. Jika ada yang ingin menginap, maka akan disuruh tidur di kamar atas saja. Ekspresi Yasmin langsung tidak terkontrol saat melihat kamar yang tadinya seperti kamar pada umumnya menjadi sangat cantik. Kamar itu didekorasi ala-ala kamar bayi. Ada satu buah box bayi yang berukuran besar. Ada lemari, serta ada satu kasur yang berukuran besar di sana. Bang, ini kok kamarnya bisa cantik begini? Habis disulap sama siapa? Tanya Yasmin dengan polosnya. Ihsan memicingkan mata. Enak aja disulap. Ini abang yang dekor sayang. Sahutnya gemas. Ihsan mendekor kamar ini penuh efforts. Sampai beberapa hari baru selesai. Bisa-bisanya Yasmin nanya siapa yang sulap. Serius ini abang yang dekor? Tanya Yasmin tidak percaya. Ya serius lah. Sahut Ihsan bangga. Kok aku gak tahu? Ya gak tahulah. Orang kamu di rumah Abah. Iya juga ya. Gumam Yasmin sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tapi ngomong-ngomong, abang hebat banget loh. Faham dekorasi kamar bayi juga. Beruntung banget aku punya suami seperti abang. Pinter, baik, sabar, tampan, dan yang terpenting dompet abang juga tebal. Ternyata kamu matre juga ya. Cibir Ihsan. Aku gak matre bang. Cuma realistis aja. Soalnya sekarang gak ada yang gratis selain kentut. Kalau suami gak ada uang gimana mau jajan? Gimana mau makan? Kalau makan cinta aja, bisa kena asam lambung. Ceplos Yasmin dengan jujurnya. Ihsan hanya bisa geleng-geleng kepala. Ya udah, sekarang si kembar kita letakin di box bayi. Mumpung mereka tidur, jadi kita bisa istirahat. Ucap Ihsan, karena sudah kehabisan kata-kata. Dua anak yang sudah mulai gemoy itu diletakkan di box bayi. Yasmin dan Ihsan pun tiduran di kasur yang ada di sana. Mereka memilih untuk beristirahat di kamar ini saja, agar mendengar tangisan si kembar jika mereka terbangun nanti. 1 minggu kemudian, Pak Kiai mengadakan akikah untuk para cucunya. Mereka menyembelih kambing 5 ekor sekaligus, karena untuk yang laki-laki harus 2 ekor kambing, sedangkan yang perempuan 1 ekor. Acara ini cukup besar, diadakan di halaman pondok, dan mengundang cukup banyak tamu. Di jam 7 pagi, acaranya sudah dimulai, dan para tamu mulai berdatangan. Setelah rangkaian acara selesai, Ihsan dan Yasmin menggendong anak-anaknya sambil menemui para tamu. Saat ini para tamunya belum terlalu banyak, sebab masih pagi. Sayang, itu ada Pak Denny, kita ke sana yuk. Ajak Ihsan, karena melihat laki-laki itu duduk sendirian di meja makan. Pak Denny, sendirian aja nih? Tanya Yasmin, tanpa basa-basi. Laki-laki yang sedang menikmati makanannya itu pun langsung menoleh. Iya, saya datang sendiri. Sahutnya sambil tersenyum kaku. Setelah bertemu beberapa bulan yang lalu, ternyata Pak Denny masih sendiri, ia belum menemukan wanita yang cocok di hati. Walaupun banyak wanita yang tertarik padanya, namun laki-laki itu ingin memiliki istri yang berilmu, yang bisa membawanya ke jalan yang lebih baik lagi. Dan wanita itu sampai saat ini belum ditemukannya. Padahal usianya juga sudah tidak bisa dibilang muda lagi. Yasmin, Ustadz Ihsan, sapa seseorang dari belakang.
Semuanya pun langsung menoleh. Ternyata yang menyapa mereka adalah Mila dan Hanan, serta ada satu orang lagi yang membuat Pak Denny terdiam mematung dengan mata yang tidak berkedip. Kalian, ayo makan dulu, ucap Yasmin sambil menyalami mereka. Selamat ya Yas, sekarang udah gendong anak, ucap Mila. Saat ini ia berusaha menempel pada Hanan. Meskipun ia masih enek ketika melihat wajah suaminya. Ia kali pergi kondangan tapi berjarak, entar dikira ada masalah lagi. Mila juga mengenakan kacamata hitam agar tidak melihat cahaya matahari. Sebab sampai hari ini ia masih pusing jika melihat cahaya matahari. Dan yang lebih parahnya lagi, Hanan belum tahu apa penyebab istrinya seperti ini, karena Mila tidak mau diajak ke rumah sakit. Makasih Mil. Setelahnya mereka mengambil makan dan duduk satu meja dengan Pak Denny. Karena di meja yang lain sudah penuh, sebab tamu-tamu yang lain datang berpasang-pasangan. Ihsan dan Yasmin pun sudah berjalan menemui tamu yang lain. Sambil makan, Denny terus mencuri-curi pandang ke arah Hania. Namun gadis itu menundukkan pandangannya. Membuat Denny semakin penasaran. Siapa dia? Kenapa jantungku terasa berdebar-debar seperti ini saat melihatnya pertama kali? Batinnya. Pak Denny, datang ke sini sama siapa? Tanya Mila mencairkan suasana. Denny tersenyum simpul. Saya sendiri Mil. Sahutnya terbata. Sebab dari tadi ia terlihat salah tingkah saat berdekatan dengan Hania. Oh, sahut Mila singkat. Oh iya, ini kalian sama siapa? Tanya Pak Denny memberanikan diri. Ini adik ipar saya Pak. Namanya Hania. Dia ustadzah di pondok ini. Deh, jantung Denny berdetak semakin kencang. Apa dia wanita yang selama ini aku cari? Kenapa aku merasakan ada perasaan yang tidak biasa saat bertemu dengannya? Dia sesuai kriteria istri idamanku. Batin Denny. Masya Allah, ternyata selain cantik, adik ipar kamu ini juga seorang ustazah ya. Mendengar dirinya dipuji oleh seorang laki-laki, Hania salah tingkah. Pipinya bersemu merah, dan tiba-tiba terukir senyuman tipis di bibirnya. Membuat laki-laki yang sedang memperhatikannya itu kesulitan menelan makanannya. Ia merasa seperti menelan biji kedongdong. Masya Allah, senyumannya manis banget. Ini sih, aku yakin banget, kamu akan jadi bidadari surgaku Hania. Aku berjanji akan memperjuangkanmu melalui jalur darat, jalur angin, jalur langit, dan semua jalur yang ada. Pokoknya kamu harus menjadi istriku. Batin Denny. Sepertinya ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Pak Denny, jangan dilirik mulu. Bukan mahram. Celetuk Hanan sambil mengikut perut Denny. Karena dari tadi Hanan dapat melihat laki-laki itu terus-terusan melirik adiknya. Denny cengengesan lalu mendekatkan bibirnya ke kuping Hanan. Kalau dihalalin boleh gak Teds? Bisiknya dengan berani. Hanan tersenyum dan mendekatkan bibirnya ke telinga Denny. Boleh. Tapi harus diperjuangin dulu. Soalnya adikku ini orangnya dingin dan tidak mudah jatuh cinta. Tidak masalah Ustadz. Yang penting saya dapat restu dulu dari calon kakak ipar. Senyuman Denny terus mengambang. Karena langsung dapat lampu hijau dari Hanan. Hanan sengaja memberikan lampu hijau untuk Denny. Sebab ia tahu laki-laki ini adalah orang yang baik. Selain itu, ia juga sudah mapan dan dewasa. Ditambah lagi Denny orangnya sangat humoris. Menurutnya sangat cocok dengan Hania yang dingin dan pendiam. Hania mulai merasa tidak nyaman karena melihat Hanan terus berbisik dengan Denny. Ditambah lagi, laki-laki itu selalu melirik ke arahnya. Mbak Mila, ayo kita pulang, ucap Hania. Karena sudah selesai makan. Mila memicingkan mata ke arah Hania. Ia tidak suka dipanggil Mbak, karena adik iparnya itu jauh lebih tua darinya. Bisa gak panggilnya seperti biasa aja? Gak usah pakai Mbak, bisik Mila. Gak bisa Mbak, takut dikira gak sopan kalau di depan orang lain. Kalau di rumah sih gak apa-apa, balas Hania cekikikan. Aku gak mau. Enak aja orang masih muda gini dipanggil Mbak. Sungut Mila kesal. Ia dan Hania sudah sangat akrab, seperti saudara kandung. Tapi Mila tidak mau jika dipanggil Mbak oleh Hania. Ia lebih senang dipanggil nama saja. Bang, ayo kita pulang.
bisik Mila. Ya udah, Pak Denny, kami duluan ya. Pamit Hanan. Hati-hati calon kakak ipar. Bisik Denny sambil senyum-senyum. Kemudian ia menyalami semuanya. Assalamualaikum. Ucap mereka bertiga. Waalaikumsalam. Sahut Denny. Setelah 3 orang itu pulang, Denny terus menatap ke arah Hania, hingga gadis itu tidak terlihat lagi. Akan aku pastikan, kamu akan menjadi bidadari surgaku Hania. Gumam Denny lagi. Bisa-bisanya ia seyakin itu, padahal baru pertama kali bertemu.